warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan proposal eksperimen kami yang berjudul pengaruh zikir dalam menurunkan stres pada mahasiswa yang sedang skripsi. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Fatimah Zahra, lalu ada teman-teman saya, Fania Rasmi dan Zulfika Rizky. Oke ya teman-teman, kita mulai presentasinya. Nah, tentunya kita pernah ya mengalami stres, apalagi sebagai mahasiswa di dunia perkuliahan. Mungkin stres kerap kali terjadi pada kita. Nah, apalagi ketika di semester akhir nih, kan ada diwajibkan untuk membuat skripsi. Nah, menurut beberapa penelitian, yaitu yang dilakukan oleh, salah satunya itu dilakukan oleh Gunawan dan kawan-kawan pada tahun 2006 ini, mendapatkan beberapa mahasiswa ini mengalami gejala-gejala stres, di antaranya cemas ketika menghadapi dosen dengan cara menghindari untuk bimbingan. Lalu tidak berhenti di situ saja, ada beberapa mahasiswa yang mengalami pencernaan yang tidak baik, lalu merasa pusing, lalu juga merasa kurang tidur dan sampai sulit untuk tidur. Nah, dari masalah-masalah dan beberapa fenomena yang sudah saya sebutkan tadi ini, penelitian ini berusaha untuk mengamati bagaimana pengaruh zikir sebagai media penurunan stres bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Apakah dapat membuat mahasiswa lebih optimis dan membuat mahasiswa lebih semangat dalam menyusun proses skripsi ini? Apakah juga bisa membuat mahasiswa ini tidak takut menghadapi dosen pembimbing? Untuk lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zulfika Rizky. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas zikir dalam menurunkan tingkat stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Lalu juga untuk mengetahui perbedaan sikap optimis dan semangat antara mahasiswa yang mendapatkan pemberian metode zikir dan mahasiswa yang tidak mendapatkan terapi zikir ini. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan tentang zikir yang dapat berpengaruh dan mengurangi stres, dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk lebih mengembangkan teori dan memperluas kemungkinan variabel yang ada mengenai pengaruh zikir dalam mengurangi stres. Selanjutnya yaitu keaslian penelitian. Penelitian ini diambil dari penelitian yang sebelumnya yang berjudul Pengaruh Terapi Zikir Terhadap Tingkat Stres pada Mahasiswa yang Sedang Mengerjakan Skripsi di Universitas Ngudi Waluyo oleh Rizky Agus Mustaqim, mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo. Dalam penelitian tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dan menggunakan desain penelitian one group pretest post-test design. Populasi sebanyak 230 mahasiswa dan menggunakan teknik sampling proportionate random sampling, didapatkan 20 sampel. Pengumpulan data menggunakan kuesioner DASS 42 atau Depression, Anxiety, and Stress Scale memberikan beberapa hasil penelitian, yaitu diantaranya sebagian besar mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo sebelum diberikan intervensi terapi zikir, sebagian mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi mengalami stres tingkat sedang, yaitu sejumlah 13 orang atau sekitar 65,0%. Lalu, sebagian besar mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo setelah diberi intervensi terapi zikir, sebagian besar mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi tidak mengalami stres atau bisa dibilang normal, yaitu sejumlah 17 orang atau sekitar 85,0%. Dari hasil uji T-dependent diperoleh bahwa nilai p-value 0,00. Oleh karena itu, p-value 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan
antara tingkat stres mahasiswa yang sedang menyusun skripsi sebelum dan sesudah diberikan terapi dikir. Ini juga menunjukkan bahwa ada pengaruh secara signifikan terapi dikir terhadap tingkat stres pada mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo yang sedang menyusun skripsi. Lalu apa aja sih perbedaan dari penelitian terdahulu dan sekarang? Nah, perbedaannya yaitu jika penelitian dahulu itu menggunakan kuasi eksperimen dan menggunakan desain penelitian one group pre-test post-test dengan mengambil 20 sampel dan menggunakan teknik sampling proportionate random sampling dari 230 mahasiswa, maka pada penelitian yang terkini akan menggunakan counterbalance design yaitu dengan pre-test post-test control group design, di mana peneliti melakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan diberikan kepada kedua kelompok kontrol dan eksperimen. Sedangkan untuk sampel diambil dengan simbol random dari 200 mahasiswa dan didapatkan sampel sebanyak 10 mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfikar Rizky Nurmantanto. Kepada Zulfikar, saya persilahkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 landasan teoritis. Di landasan teoritis ini ada definisi variabel terikat, definisi variabel bebas, kemudian faktor-faktor dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Kemudian ada dinamika psikologis, lalu akhirnya ada hipotesis. Yang pertama ada definisi variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang keberadaannya terpengaruh oleh variabel lain atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dinamika sebagai variabel terikat karena kondisi atau variasi dari variabel ini terikat atau dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel bebas. Variabel terikat bisa disebut juga dengan variabel tergantung, dikarenakan variasinya tergantung terhadap variasi variabel lainnya. Dalam proposal ini, variabel terikat kami adalah stres. Aspek-aspek yang mempengaruhi variabel stres ini antara lain ada aspek fisik, terus aspek emosional, aspek intelektual, dan aspek interpersonal. Aspek fisik sendiri diartikan di sini hal-hal yang termasuk komponen fisik yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, seperti ketika dia mengalami stres, maka aspek-aspek fisik yang terganggu oleh stres ini antara lain seperti dia menjadi kurang tidur, susah buang angin besar, atau kengiluan pada beberapa urat sarafnya. Kemudian aspek emosional. Di sini ketika seseorang stres, aspek emosionalnya akan terganggu, di mana dia mudah mengalami depresi, terus dia moodnya suka berubah-ubah, terus dia gampang sekali marah atau sedih. Lalu aspek intelektual. Aspek intelektual di sini diartikan ketika seseorang mengalami stres, maka dia akan mudah lupa, terus kesulitan untuk menerima pengalaman baru atau pembelajaran baru, terus penurunan kualitas kinerja, seperti gimana dia bekerja atau gimana dia selama belajar itu akan berkurang kinerjanya selama dia mengalami stres. Kemudian aspek interpersonal. Aspek interpersonal ini diartikan ketika dia mengalami stres, seseorang mengalami stres, maka seseorang itu akan lebih sulit berkomunikasi dengan orang lain. Istilahnya komunikasinya akan terganggu karena dia sedang mengalami stres gitu loh. Lalu kemudian faktor-faktor dari variabel terikat atau faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres antara lain adalah ada faktor lingkungan, ada faktor organisasi atau pekerjaan, ada faktor individu. Faktor lingkungan sendiri itu adalah faktor yang menyumbang stres pada seseorang, perubahan iklim, seperti perubahan iklim, terus perubahan
yang berlangsung dan langsung mempengaruhi psikologis pada orang tersebut, seperti perubahan iklim. Perubahan iklim yang dimasukkan di sini seperti perubahan pada misalnya terjadi bencana alam, terus perubahan ketika dia misalnya bekerja kemudian dia di PHK, atau dia sedang bersekolah kemudian dia dikeluarkan. Itu kan faktor lingkungan yang kemudian dapat mempengaruhi dia secara psikologis secara langsung, seperti itu. Kemudian faktor organisasi atau pekerjaan. Faktor dalam lingkup organisasi dan pekerjaan seringkali mendapatkan tekanan yang hebat dalam mencapai sebuah tujuan, di mana tekanan tersebut seringkali berdampak terhadap perilaku seseorang tersebut. Seperti itu. Kemudian faktor individu. Faktor individu ini faktor yang dominan dibanding dua faktor yang di atas. Jadi dalam faktor individu ini faktor yang menyebabkan stres berkepanjangan dalam pribadi seseorang. Hal ini bisa disebabkan oleh pemicu seperti permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, kemudian karakteristik pribadian bawaan maupun terbentuk dari lingkungan. Itu merupakan aspek individu. Stresor atau faktor pencetus stres yang dihadapi oleh para mahasiswa dapat berhubungan dengan faktor personal seperti jauhnya para mahasiswa dari orang tua, kemudian faktor ekonomi atau finansial seperti bagaimana mereka mengelola uangnya selama dia dalam perantauan, kemudian problem interaksi dengan teman ataupun organisasinya, terus problem permasalahan personal lainnya. Faktor akademik di sisi lain juga menyumbang potensi, misalnya tentang perubahan gaya belajar, kemudian ketika dia mendapatkan nilai yang jelek, kemudian tugas-tugas perkuliahan yang banyak, serta target-target yang sangat sangat mepet seperti itu. Kemudian variabel bebas. Variabel bebas atau independen yaitu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dalam proposal kami, variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas dalam proposal kami adalah zikir. Jadi di sini zikir itu diibaratkan sebagai sesuatu hal yang mampu mempengaruhi stres. Jadi menurut Ancok dan Suroso dalam Nadia dan Fatma tahun 2014, bahwa aspek-aspek terapuretik berupa autosugesti dalam ibadah salat, di mana salat di dalamnya adalah serangkaian kegiatan zikir. Dalam teori hipnosis, pengucapan kata berulang-ulang akan memberi efek sugesti pada pelakunya, sehingga upaya bagi pelaku untuk membimbing dirinya sendiri untuk menuju keyakinan atau perbuatan dengan apa yang ia ucapkan dalam proses hipnosis tersebut. Jadi di sini dijelaskan bahwa dalam zikir kita kan mengulang-ulang ucapan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam zikir ini diibaratkan kita mampu untuk menggiring kita untuk lebih tenang, karena zikir itu kan sebenarnya adalah sebuah langkah-langkah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menenangkan diri kita dari segala hal-hal yang kita khawatirkan. Nah, zikir sendiri memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek niat, kemudian aspek takarub, yaitu aspek yang sangat dekat sekali dengan Allah melakukan zikir. Jadi aspek ini dimana aspek yang kita menginginkan dekat sekali kepada Allah, itu aspek takarub. Kemudian aspek liqa, yaitu merasa berjumpa dengan Allah saat melakukan zikir. Kemudian aspek ihsan merupakan perasaan seakan-akan melihat Allah dan
Allah melihat kita saat kita melakukan zikir. Kemudian aspek tadaru adalah merasa tenang dan rendah di hadapan Allah. Kemudian aspek khauf yaitu merasa takut dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Yang terakhir ada aspek tawadu yaitu merendahkan diri di hadapan manusia dan merasa tidak sombong. Kemudian ada dinamika psikologis. Ini adalah sebab yang dimana kita dapat mengkaitkan teritori yang sudah kita paparkan dalam proposal ini, kita kaitkan dan kita jadikan hipotesis di akhirnya. Dalam dinamika psikologis menurut kita, stres sudah menjadi sebuah bahasan yang istilahnya bahasan yang sangat populer dalam beberapa dekade belakangan ini. Karena seiring berkembangnya teknologi dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek industri, banyak sekali tekanan-tekanan yang seolah-olah menjadi lebih kompleks. Di sini karena banyaknya masalah yang timbul, seringkali manusia lebih mudah atau lebih rentan terkena stres. Menurut Lazarus 1983, stres mencakup berbagai faktor terdiri dari stimulus, tanggapan, penilaian kognitif terhadap ancaman, gaya pertahanan, perlindungan psikologis, dan situasi sosial. Lazarus menilai bahwa ancaman merupakan kata kunci dari stres yang dinilai secara subjektif ketika seseorang mempersepsikan efek negatif potensial dari stresor. Melihat fenomena atau permasalahan yang ada saat ini mengenai banyaknya mahasiswa akhir yang mengalami stres ketika proses mengerjakan tugas akhir atau skripsi, dapat ditinjau dari aspek psikologis bahwa seringkali mahasiswa itu mengalami stres karena banyak alasan, seperti ketika dia takut mengalami dosen ketika bimbingan, karena takut ketika dia mengerjakan sudah susah payah, kemudian pengerjaannya itu disalahkan kepada dosen. Itu menjadi tekanan tersendiri bagi mahasiswa yang mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Kemudian ketika mencari informasi atau mencari data terkait pengerjaan tugas akhir, seringkali mahasiswa menghabiskan waktu yang sangat-sangat banyak, dan itu bisa mungkin beberapa dari mahasiswa kurang tidur untuk mencari data tersebut. Tidak hanya data dan juga teori, ketika mengolah data pun terkadang mahasiswa mengalami kesulitan karena ketidaktahuannya mahasiswa bagaimana cara mengolah data dengan baik. Penelitian ini menawarkan intervensi berupa zikir sebagai salah satu solusi untuk menurunkan stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, di mana dengan kita berzikir dan mengingat Allah, hati kita akan merasa tenang dan tentram agar mahasiswa mampu menghilangkan rasa cemas, takut, putus asa, dan malas, sehingga lebih bersemangat lagi ketika mengerjakan skripsi seperti itu. Jadi di sini zikir diartikan dapat menurunkan tingkat stres dan juga dapat menghilangkan pikiran-pikiran negatif mahasiswa, sehingga ketika mahasiswa mengerjakan skripsi itu dapat berlangsung dengan lebih baik seperti itu. Menurut Verger 1999, di antara fungsi zikir salah satunya adalah membersihkan kotoran hati seperti marah, dendam, dan juga dapat menguatkan hati seseorang sehingga tidak mudah tegang, takut, maupun gelisah. Pada saat kita melakukan zikir dengan sungguh-sungguh, tanpa disadari seseorang akan melakukan sistem penafsiran dan melakukan pemrograman di otak. Ketika kita disarankan untuk sejenak melupakan permasalahan dan hanya mengingat Allah, maka semua gambaran permasalahan akan menyingkir dan yang utama adalah Allah. Kemudian
diberikan renungan atau sugesti bahwa permasalahan itu adalah hal yang sangat kecil dan yang besar adalah Allah. Allah lah yang menolong hambanya, karena bagi Allah adalah hal kecil semua permasalahan tersebut. Maka gambaran di otak seseorang ada bahwa Allah, bahwa masalah itu nggak ada yang besar, dan semua masalah itu di hadapan Allah adalah kecil. Dan ketika kita melakukan zikir, masalah-masalah yang kita hadapi seolah-olah menjadi lebih kecil. Kita ibaratkan seperti itu uh, ketika mahasiswa mengalami stres, kemudian diberikan intervensi berupa zikir. Jadi zikir itu kita ibaratkan atau kita inginkan zikir dapat mengatasi stres tersebut sehingga mahasiswa yang menggunakan zikir sebagai obat stres dapat sedikit mengurangi efek dari stres tersebut. Kemudian mereka dapat melakukan kegiatan skripsi atau revisi-revisi dari dosen itu dengan lebih semangat dan juga lebih optimis. Hipotesis dari penelitian kami berdasarkan dinamika psikologis yang sudah kami paparkan tadi, diajukan hipotesis bahwa ada pengaruh zikir dalam menurunkan stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir, karena dalam zikir tersebut mahasiswa yang sedang melaksanakan skripsi dipaksa untuk merekonstruksi kembali pemikirannya dan juga mengingat Allah, sehingga masalah-masalah yang mereka hadapi ketika stres itu seolah-olah disingkirkan terlebih dahulu, kemudian hanya ada Allah. Ketika di situ mereka merasa tenang, dan ketika merasa tenang mereka dapat kembali untuk melaksanakan kegiatan skripsi atau mengerjakan skripsi itu dengan lebih semangat dan juga optimis. Dan pada bab 3 akan disampaikan oleh Mbak Fania. Jadi pada bab 3 ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian ini kita akan bahas yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Lalu ada variabel penelitian dan definisi operasional. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Lalu subjek penelitian, desain eksperimen, prosedur penelitian, yang terakhir ada uji analisis data. Jadi yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Kelompok kami menggunakan jenis penelitian metode eksperimen. Jadi metode eksperimen ini adalah manipulasi terhadap objek dan serta memiliki kelompok kontrol. Lalu untuk pendekatan penelitian sendiri, kelompok kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi di mana pendekatan kuantitatif ini berangkat dari kerangka teori atau gagasan para ahli atau bahkan dari pengalaman si peneliti sendiri. Lalu yang kedua ada variabel penelitian dan definisi operasional. Untuk variabel penelitian seperti yang sudah dijelaskan ada variabel terikat yaitu stres dan variabel bebas yaitu terapi zikir. Untuk definisi operasional, stres sendiri itu merupakan respon fisiologis, psikologis, dan perilaku yang tidak spesifik terhadap stresor atau tekanan dan merupakan upaya untuk melakukan adaptasi. Nah, kebanyakan mahasiswa akhir mengalami stres itu ketika mengerjakan skripsi karena faktor dari pengaruh luar dan harapan dari diri sendiri untuk mencapai hasil yang lebih baik ya. Namun tingkat stres bisa menjadi rendah ketika mahasiswa itu melakukan terapi zikir selama 10 hingga 15 menit. Itu akan membuat tubuh lebih rileks dan lebih nyaman. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Kita bertempat di UIN Wali Songo Semarang, dan untuk waktu penelitian kita melaksanakan eksperimen selama 2 minggu pada tanggal 17 hingga 30 Mei 2021. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian kami adalah mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang semester 8 yang sedang melakukan skripsi atau tugas akhir. Pertama kita mengambil 120 orang, lalu kita ambil 30 orang dan kita bagi menjadi 2 kelompok, 15 kelompok eksperimen dan 15 kelompok kontrol. Selanjutnya ada desain penelitian. Jadi kelompok kami menggunakan desain penelitian pretest, post-test, control group design. Jadi desain eksperimen ini untuk mengukur kelompok kontrol dan kelompok
eksperimen. Jadi diukur sebelum dan sudah diberi perlakuan. Nah, hasilnya ini itu dianggap sebagai efek dari perlakuan yang diberikan. Ada prosedur penelitian. Jadi dalam prosedur penelitian ini kita membagi menjadi dua. Yang pertama ada tahapan penelitian dan instrumen penelitian. Pada tahapan penelitian kita membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah ada pra-eksperimen, eksperimen, dan pasca eksperimen. Lalu untuk instrumen penelitian, yang pertama ada alat ukur. Alat ukurnya kita menggunakan berdasarkan aspek-aspek stres. Lalu untuk skornya, skor yang kurang dari 50 menandakan bahwa stres itu rendah. Lalu untuk skor dari 50 hingga 100 itu menandakan bahwa stres sedang. Lalu untuk skor 101 hingga 150 itu menandakan bahwa stres tinggi. Lalu selanjutnya dalam instrumen penelitian juga ada validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas skala stres ini terdiri dari 30 item dan 14 item yang dinyatakan gugur. Lalu untuk uji reliabilitas pada penelitian ini berdasarkan masing-masing indikator yang menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,687 lebih besar dari 0,374, maka instrumen tersebut sangat reliable. Lalu dalam instrumen penelitian juga ada validitas eksperimen. Jadi suatu item tes dikatakan valid apabila memiliki dukungan besar terhadap skor total tersebut. Untuk yang terakhir ada teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini terdapat uji asumsi dan uji hipotesis. Nah, dalam uji asumsi ini kita menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui populasi data ini distribusi normal atau tidak. Dan uji normalitas ini kita menggunakan uji paired sample t-test. Lalu untuk selanjutnya uji homogenitas. Uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi sama atau tidak sih. Lalu selanjutnya kedua uji tersebut diuji lagi menggunakan SPSS agar lebih teliti dan terpercaya. Lalu selanjutnya uji hipotesis ya. Uji hipotesis kami menggunakan teknik uji T, yaitu paired sample t-test seperti uji normalitas tadi ya. Nah, teknik ini tuh digunakan untuk melihat pengaruh zikir terhadap menurunkan stres mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan skripsi atau tugas akhir. Hasilnya ini itu dianggap sebagai efek dari perlakuan yang diberikan. Ada prosedur penelitian. Jadi dalam prosedur penelitian ini kita membagi menjadi dua. Yang pertama ada tahapan penelitian dan instrumen penelitian. Pada tahapan penelitian kita membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah ada pra-eksperimen, eksperimen, dan pasca eksperimen. Lalu untuk instrumen penelitian, yang pertama ada alat ukur. Alat ukurnya kita menggunakan berdasarkan aspek-aspek stres. Lalu untuk skornya, skor yang kurang dari 50 menandakan bahwa stres itu rendah. Lalu untuk skor dari 50 hingga 100 itu menandakan bahwa stres sedang. Lalu untuk skor 101 hingga 150 itu menandakan bahwa stres tinggi. Lalu selanjutnya dalam instrumen penelitian juga ada validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas skala stres ini terdiri dari 30 item dan 14 item yang dinyatakan gugur. Lalu untuk uji reliabilitas pada penelitian ini berdasarkan masing-masing indikator yang menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,687 lebih besar dari 0,374, maka instrumen tersebut sangat reliable. Lalu dalam instrumen penelitian juga ada validitas eksperimen. Jadi suatu item tes dikatakan valid apabila memiliki dukungan besar terhadap skor total tersebut. Untuk yang terakhir ada teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini terdapat uji asumsi dan uji hipotesis. Nah, dalam uji asumsi ini kita menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui populasi data ini distribusi normal atau tidak. Dan uji normalitas ini kita menggunakan uji paired sample t-test. Lalu untuk selanjutnya uji
homogenitas. Uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi sama atau tidak sih. Lalu selanjutnya, kedua uji tersebut diuji lagi menggunakan SPSS agar lebih teliti dan terpercaya. Lalu selanjutnya uji hipotesis ya. Uji hipotesis kami menggunakan teknik uji T, yaitu paired sample t-test seperti uji normalitas tadi ya. Nah, teknik ini tuh digunakan untuk melihat pengaruh zikir terhadap menurunkan stres mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan skripsi atau tugas akhir.